Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Chandra selaku dosen pengampu pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data beserta Abang dan Kakak Asprak. Perkenalkan, saya Rizik Wijaya dengan NPM 4524210091. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai pembayaran listrik dengan inputan. Nah, di sini materinya itu yang pertama itu ada pointer, terus habis itu ada struktur. Selanjutnya ada SDL dengan menggunakan array, ada merge sort, graph BFS dan B-tree. Baik, langsung saja masuk ke isi codingannya. Yang pertama di sini seperti biasa, di sini kita masukkan dulu headernya yaitu IOStream dan using namespace std. Terus habis itu kita masuk integer. Nah, di integer di sini saya masukkan inisial nama saya di depannya yaitu rismax sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke dalam struk pembayaran listrik, di mana di dalam struk pembayaran listrik ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan dan tagihan. Selanjutnya masuk ke dalam stack. Nah, di sini ada integer buat topnya dan ada pembayaran listrik sama data. Nah, di sini rismax-nya berarti sama dengan 10 karena di atasnya sudah dideklarasikan 10. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi stack. Di sini terdapat fungsi buat stack kosong, restack, habis itu ris s. Habis itu stack s-nya bakalan nunjuk ke top, di mana top itu sama dengan -1. Selanjutnya bakalan dibuat boolean di mana isinya itu is kosong. Habis itu boolean juga di mana di dalamnya terdapat is penuh. Selanjutnya baru kita bikin yang namanya fungsi push di mana di dalamnya itu ada parameter stack, s, string ID, string nama dan double tagihan. Di mana ketika is penuh maka akan ngeprint stack penuh, tidak bisa menambahkan data. Selain itu maka s-nya bakalan ditunjuk ke paling atas. Nah, selanjutnya stack s bakalan nunjuk data, di mana di data itu terdapat ID pelanggan, nama pelanggan dan tagihan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pop, di mana pop ini digunakan untuk menghapus datanya. Di mana ketika is-nya kosong, maka dia bakalan mengeprint menghapus data. Habis itu dia bakalan menunjukkan stack kosong, tidak ada data. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya fungsi cetak stack, di mana di dalam parameter itu ada stack dan s. Di mana ketika is kosong maka dia bakal ngeprint daftar pembayar listrik. Di mana di sini ditujukan untuk menu utamanya, yaitu ada data ke, ID pelanggan, nama dan tagihan. Selanjutnya ketika ini penuh maka dia bakalan ngambil stack masih kosong. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya struct ini max sort, di mana di dalam ada pembayaran listrik dan array. Nah, di sini rismax-nya itu sama dengan 10 karena sebelumnya di sini 10 sudah dideklarasikan. Habis itu kita di dalam struct merge sort ini ditambahkan fungsi yang namanya ambil dari stack. Nah, selanjutnya setelah ambil dari stack maka kita bikin yang namanya fungsi tampil data. Di sini akan mengeprint belum ada tagihan untuk diurutkan. Selanjutnya di dalam tampil data ini bakalan tertera ID, nama dan tagihan. Selanjutnya kita buat juga fungsi nama merge sort, di mana di dalamnya itu ada parameter left, right dan ascending. Di mana ketiga parameter ini akan dibagi dua. Setelah dibagi dua mereka akan diurutkan secara ascending. Selanjutnya di sini ada fungsi juga yang namanya merge, ada yang namanya merge. Parameter itu left, mid, right dan ascending. Di sini juga ada risk pembayaran listrik. Di sini bakalan ada perulangan, di mana perulangan ini diperuntukkan untuk mengurutkan merge-nya. Dan di sini di sini juga ada perulangan untuk menghitung not kiri dan kanan. Selanjutnya dibikin struct yang namanya buat B-tree node-nya. Di dalamnya itu ada pembayaran listrik, data, left dan right. Selanjutnya di sini risk buat node bakalan menunjuk
menunjuk B3 node, dimana RIS nodenya ini bakal menunjuk B3 node sehingga membuat baru yaitu RIS B3 node. Nah di sini RIS nodenya bakalan mengakses semua yang ada di B3 node, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan tagihan. Selanjutnya di sini ada insert B3. Nah, insert B3 juga bakalan mengakses B3 node, dimana dalam parameternya itu ada B3 node, root, ID, nama, dan tagihan. Selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi in order. Nah, in order ini diperuntukkan untuk membuat bakalan kayak ngurutin gitu. Nah, habis di sini ada perulangannya ketika root tidak sama dengan null pointer, maka in order B3 maka yang rootnya bakalan nunjuk ke yang left. Nah, di sini juga ada ID, nama, dan tagihan. Selanjutnya setelah in order ada yang namanya pre-order B3. Nah, di sini sama untuk perulangannya, ada ID, nama, dan tagihan. Begitu juga dengan post order B3. Nah, selanjutnya dibikin namanya BFS B3, dimana ketika rootnya sama dengan null pointer maka akan ngeprint namanya tree kosong. Habis itu dia bakalan return. Habis itu selanjutnya di sini di kue bakalan ngakses ke B3, dimana isi dari kue ini maksimalnya 100. Nah, di kue ini dia bakalan nunjuk yang namanya nomor yang paling depan sama nomor yang belakang. Nah, di sini ada perulangan ketika yang nomor saat ini nunjuk ke left maka dia tidak sama dengan null pointer, dan ketika nomor saat ini tidak sama dengan right maka dia tidak sama dengan null pointer. Nah, setelah fungsi di atas kita masuk ke main programnya, yaitu di sini ada stack, merge sort sama sorter. Habis itu root ditunjuk ke tree node sama dengan null pointer. Habis itu dia ada namanya buat stack kosong. Di sini kita bakalan bikin pilihan, di mana di dalamnya itu ada menu program pembayaran listrik. Terus ada menu pertama yaitu tambah data pembayaran, yang kedua hapus data teratas, 3 tampilkan semua data pembayaran, yang keempat itu dia bakal mengurutkan tagihan secara ascending, yang kelima tampilkan data dari B3 secara in order, dan tampilkan data secara BFS, dan yang ketujuh keluar. Nah, habis itu dia bakalan nge-print yang namanya pilihan. Di sini dia bakalan input semua ini, dia bakalan input ke RIS pilihan. Habis itu dia di chain ignore. Selanjutnya di sini kita yang dibuat yang namanya perulangan, di mana perulangan ini isinya untuk RIS pilihan, di mana case 1 itu dia bakalan ngeprint ID pelanggan, nama pelanggan, dan tagihan. Selanjutnya di case 2 dia bakalan ngepop karena sesuai dengan ini, yaitu hapus data teratas. Yang ketiga dia bakalan manggil ke cetak stack, karena di sini cetak stack itu ditujukan untuk tampilkan semua data. Yang keempat dia bakalan ngurutin data secara ascending, dimana dia bakalan manggil fungsi sorter sesuai dengan ini. Yang kelima dia bakalan mengurutkan data secara in order transversal, dimana dia bakalan memanggil fungsi in order B3. Selanjutnya yang keenam dia bakalan ngeprint B3 dengan BFS, di mana di bawahnya di sini dia mengambil fungsi dari BFS B3 yang paling atas. Selanjutnya di 7 di sini bakalan ngeprint terima kasih program selesai. Habis itu dia bakalan selesai. Jika user tidak memilih dari ketujuh nomor ini maka pilihan tidak valid. Habis itu dia bakalan selesai. Mungkin langsung saja ini bakalan di running programnya. Plus to bus 03.cpp min to bus 03.exe to bus 03.exe. Nah, yang pertama di sini kita pilih yang pertama, tambah data pembayaran. Misal ID pelanggan 1, nama pelanggan misalnya Andi, tagihannya 150.000. Terus kita tambah lagi ID pelanggan 2, nama pelanggannya Budi, tagihannya 65.000. Terus yang ketiga kita tambah lagi namanya Anto. Bentar.
pertama ID pelanggan 1. Di pelanggan 1 tadi itu Andi 150.000. Tambah lagi ya ID pelanggan 2 Budi 75.000. Terus pilih lagi yang satu yang ID pelanggan 3, nama pelanggan Anto, dengan tagihan misalnya 64.500. Tapi lagi kita di sini pakai 4 ID. Yang keempat itu nama pelanggan misalnya Mawar. Tagihannya yaitu 88.000. Nah, ini ketika sudah kita misalnya kita mau menampilkan semua data pembayaran, di sini tinggal pencet aja 3. Nah, dia bakalan ngurutin dari ID pelanggan 1 sampai ID pelanggan terakhir yaitu 4. Setelah itu kita bakal misalnya mau mengurutkan secara ascending, berarti dari yang kecil terbesar. Berarti itu dimulai dari ID 3 yaitu tagihan 64.500, 75.000, 88.000 dan 150.000. Selanjutnya kita bakalan tampilkan data dari B3 in order. Dia bakalan ngurut dari 1 2 3 4. Begitu juga dengan tampilkan data secara BFS. Dia juga bakalan ngurut dari yang pertama kita masukin yaitu Andi, Budi, Anto dan Mawar. Nah, selanjutnya jika ingin menghapus maka kita pilih opsi 2. Yaitu kita bakalan menghapus ID yang terakhir kita masukin yaitu Mawar. Jika kita lihat lagi maka Mawar sudah tidak ada. Nah, selanjutnya jika kita tidak pilih sesuai dengan angka misalnya 8, maka dia bakal nge-print pilihan tidak valid. Jika kita ingin keluar tinggal pencet angka 7. Nah, dia bakalan nge-print terima kasih program selesai. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai algoritma dan struktur data tentang pembayaran listrik dengan inputan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.